dengan Ibu siapa? Nama saya Sandra. Sandra, Kak Sandra. Sandra doang. Oh. Mau dibawa pulang ya? Bu, Ya. ngerajut dari tahun berapa? Ngerajut aku dari 2016. 2016. Sebelumnya aku itu kan kerja di salah satu instansi bank. Terus pensiun dini karena digabung, karena merger ya, banknya aku tuh merger. Terus aku pensiun dini, nganggur deh di rumah. Lalu? Terus ngapain ya gitu. Coba-coba deh ngerajut. Aku lihat di YouTube, aku beli buku. Itu ini apa namanya, menemukan pilih rajutan itu dari mana? Tertariknya dari apa? Gara-garanya tuh tetanggaku itu kan suka bikin taplak meja ya, tapi dia tuh benangnya tuh kecil-kecil banget gitu. Terus kalau pas dia lagi bikin tuh aku tertarik gitu kan. Baru belajar sekali doang, belajar baca pola, tiba-tiba dia pindah rumah ke jauh dari tempat Itu aku. udah crochet emang? Crochet? Pakai hakpen? Ya. Terus Karena dia pindah, jadi aku kan mentornya nggak ada lagi tuh yang ngajarin. Jadi aku coba-coba lihat dari YouTube, terus beli buku di Blok M tuh ada kan buku Miki Moko. Jadi aku belajar dari situ. Awalnya sih sebelumnya sih bukan crochet ya, tapi kristik ya. Iya. Kristik. Streaming. Dari situ awalnya, terus Bukan sarimin ya? Sarimin mau ke pasar. Habis itu kok kayaknya enakan crochet ya gitu, bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Ya udah akhirnya ke situ. Jadi memang, tapi kan di Miki Moko udah ada tutornya. Nggak belajar di sana. Enggak, karena jauh sih. Tapi beli benangnya sama alatnya awalnya di situ. Ya di situ, beli apa-apanya ke situ. Cuman kan jauh ya, mau belajar ke situ tuh jauh. Jadi aku ya belajar dari YouTube aja gitu. 2017 ya? 16. 16 di YouTube udah mulai udah familiar ya? Udah ada. Iya, udah familiar, udah. Tapi masih yang sedikit sekali ya tutorialnya tuh dikit gitu. Tapi bule. Iya. Pokoknya aku belajar dari situ deh, sama bule dari ya? buku-buku. Buku-buku aku beli di Miki Moko, beli di Kinokuniya gitu. Buku-buku yang Jepang itu loh. Akhirnya sekarang nih spesialisnya lari kemana? Kebetulan kemarin ikut pameran-pameran. Ikut. Dari sebelum pandemi kita tuh ikut basar. Jadi dalam 1 tahun tuh 2019 sebelum pandemi deh, abis itu selesai itu langsung pandemi tuh. Itu dalam setahun itu aku bisa ikut bazar sampai 9 kali. Wow. Ibu termasuk orang bazar nih? Dari bazar tuh basar deh pokoknya. Nah tapi kan belakangan terakhir ini mulai tuh ketemu sama dinas gitu kan. Kalau mau diajak sama dinas kita harus kurasi dulu. Kemarin setelah pandemi ini kita kurasi lagi. Jadi di bulan Maret itu kan ada Inakraf. Sorry, kurasi tuh? Kurasi tuh hasil produknya kita nih, hasil karya kita dikurasi sama dia, dinilai ya, layak nggak nih untuk pameran, diikutin pameran. Gitu. Nah waktu Inakraf itu udah mulai terarah maunya apa, yang waktu sebelum pandemi itu macam-macam jualnya, sepatu. Nggak spesial waktu itu. Nah begitu yang terakhir ini nih setelah pandemi mulai satu maunya yang apa nih gitu. Ini produk apa yang akhirnya tersatu? Kalau yang Inakraf kemarin itu tas, tapi setelah Inakraf kan aku ikut yang Krianusa. Nah yang Krianusa itu boneka. Jadi aku terakhir ini ya main di boneka. Yang mana tuh? Yang di sini ada nggak? Yang sapi, yang biru, terus yang buat pegangan ini bayi, anak ya? Anak balita ya? Buat anak-anak ya. Lebih ke modeling ya? Apa sih namanya? Kalau kayak gitu jenis amigurumi kayak gimana? Amigurumi aku macam-macam sih amiguruminya, tapi lebih ke binatang. Nah kemarin tuh kan lebih ke binatang nih. Sekarang aku mau coba yang manusia. Mantap. Saya juga lagi
Coba. Ini baru kaki itu gendut-gendut begini. Oh tapi yang boneka gede Baru ya? kakinya doang. Boneka gede ya? Nah, paling segede gini nih bonekanya. Ini kiblatnya kemana nih? Ke Jepang atau Rusia atau? Aduh, aku nggak tahu ya apa sih. Pokoknya yang menurut aku tuh lucu bagus ya aku ikutin aja. Nah, bicara Inacraft sama bicara Krianusa, ibu bawa benderanya bendera sendiri atau kayak gimana? Sendiri. Oh sendiri. Jadi gini, dibawa sama dinas, tapi nama aku di situ, brandnya ada brand aku sendiri. Tapi jendela Tangsel misalnya itu kan kalau dari dinas itu kan satu booth dari dinas semua itu bisa 8 sampai 12 orang, 12 tenan lah brand. 12 brand dalam satu booth itu. Satu booth punya dinas. Jadi kita namanya masing-masing di situ. Ada nama. Oh, jadi bukan slot enggak sendiri. Bukan sendiri. Jadi pengajian dari tenan. Nah, itu ada biayanya nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Dari dinas enggak. Oh, jadi ibu masuk ke dalam Inacraft atau Krianusa bawa brand sendiri, tapi pengajuan melalui dinas. Dinas apa sih, Bu? Kebudayaan. Enggak, perindustrian dan perdagangan. Dari Indak, perindustrian dan perdagangan. Nah, kemarin yang dari Inacraft itu, dari Krianusa itu pariwisata, kalau nggak salah dinas pariwisata, dari Dekranasda. Nah, ini nih, seru nih. Itu pengajuannya jikalau memang ya menurut pengalaman ibu. Misalnya saya mau ngajuin untuk sampai produk saya itu brand saya masuk ke Inacraft melalui Dignas atau apapun gitu kan. Kalau biayanya kan mahal tuh, Bu. Kita nyentil dulu nih, ngenalin brand melalui ikutan kayak Dekranasdanya atau apanya. Itu caranya gimana sih? Jadi kalau aku waktu itu gimana ya, secara nggak dicari sengaja atau secara nggak sengaja, misalnya gini, teman aku bawa produk ke sana ke dinas nih, ke kurasi, terus aku ikut, terus aku memperkenalkan diri, aku juga ada loh ini, coba nanti kamu bisa nggak bikin ini, awalnya nih ya, bikin pouch, dia pesen untuk goodie bag, pesen 50, terus aku bilang bisa, dibayar. Okay. terus kita bikin karena banyak dan waktunya mepet kan, kita kan punya komunitas nih, bikinnya bareng gitu. Terus ada yang untuk spesial kuring, teman kita juga ada gitu, satu komunitas kita ini bikin itu semua, masuk ke dia. Nah, akhirnya kan dikenalkan. Terus kalau ada pelatihan kita ikut, masuklah di grup itu, masuklah di grup ini, akhirnya masuk ke Dekranasda itu. Jadi setiap mau ada bazar, entah apa Krianusa kayak atau apa kayak kemarin itu, penawaran ada ke ibu. Bu, ini ada untuk Krianusa tanggal sekian, kurasi ya gitu. Oh, tetap pasti ada kurasi. Kita bisa lolos nggak lolosnya di situ. Bisa tahun ini kita lolos, bisa tahun depan nggak lolos. Oh, gitu. Biasanya berapa produk sih yang dikurasi? Misalnya kita bawa beberapa nih, misalnya sepatu bayi atau boneka atau tas gitu, nanti apa dia dilihat. Oh, 3 model misalnya, lebih dari berapa model? Ini aja gitu. Oh. Ya udah, nanti kita kembangin yang ini, banyakin gitu. Oh. Ya. Pas kalau Krianusa kemarin, pas aku bawa di rumah tuh lagi ada boneka kan, aku lagi bikin, aku bawa, ternyata teman-teman di dinas itu surprise, lucu banget, belum ini udah pada pesan semua, itu udah pesan. Ya udah, jadi akhirnya Krianusa itu ya aku bawa boneka. Oh. Yang aku bawa segitu habis. Jadi selama ikut Inacraft itu produk hampir 90%. Yang kemarin Krianusa. Iya, yang ikut pameran-pameran itu lebih banyak habisnya. Enggak juga. Yang waktu Krianusa, iya, waktu Inacraft enggak semua yang aku bawa habisnya. Tapi kalau yang Krianusa kemarin nih bulan September itu saya bawa 15, sisa sampai.
Nah, menurut Ibu, berdasarkan pengalaman berapa kali di Nakraf atau Krianusa atau apapun pameran yang mungkin masuk ke menengah ke atas ya, konsumennya, pengunjungnya, Ibu bisa ngeliat apa namanya crochet atau rajutan ini di mata mereka itu gimana? Kelihatannya itu benar-benar menarik gitu, akhirnya dia bisa beli itu atau gimana? Kalau untuk yang tas selain boneka ya, itu mungkin nggak semua orang suka sama rajutan gitu. Cuman ada beberapa yang suka, tapi dia apa namanya dia suka dan dia tahu kalau itu tuh handmade. Jadi dia kalau lihat oh harganya memang segini, dia nggak akan nawar. Tapi kalau misalnya yang cuma lucu ya bagus gitu, itu bakal nawar. Nawarnya tuh jatuh banget gitu. Kadang-kadang suka sedih gitu. Cuman kalau yang boneka ini mungkin karena boneka itu lucu kali ya. Jadi kebanyakan ya anak-anak aja gitu. Oh, pancingan dari anak-anak. Iya, pancingan dari anak-anak. Jadi kayak kemarin aku pameran di mana di Transmart ya. Sepi, begitu ada acara nari, terus ada acara gambar, itu kan anak-anak kecil ya. Yeah. Itu langsung hari itu bisa 4 sampai 5. Wow. Hari-harinya kita kan seminggu di situ. Nah, hari-harinya kalau nggak ada acara ya diam aja. Gitu. Jadi memang anak-anak sih yang mau beli gitu. Selain Inakraf, selain Krianusa, itu kan banyak bazar-bazar craft di Jakarta ya. Terus nih biasanya Ibu yang kelihatannya Ibu buat kompeten untuk ikut-ikut yang tertarik itu atau apa Ibu pukul rata aja, yang penting ada bazar gue ikutan? Atau milih-milih? Oh nih misalnya selevel trans gue mau masuk. Enggak milih, cuman ya kalau kita diundang aja. Oh Ibu lebih banyak undangan? Lebih banyak dapet. Aku nggak nyari, bukan apa ya namanya, nggak nyari aku mau ikut dong, aku nggak gitu. Jadi ini ada ini mau nggak gitu ya, oke, boleh. Oh nama Ibu udah ada dong namanya gitu. Jadi ya mungkin ya aku juga nggak tahu ya, di dinas juga mungkin udah ada gitu. Iya jadinya nggak kayak kita nggak nyari-nyari kemana-mana. Soalnya saya juga tertarik dengan dunia bazar ya, nggak sekelas pasar malam ya, tapi setidak-tidaknya kayak misalnya yang kelihatannya ya level-level kayak Ibu tadi bilang kran. Kalau enggak dulu ada namanya, saya pernah ikut pasar yang di mana, yang di Gedung Sarinah, kayak tumpukan tumpah ruah. Apa sih yang emang bener-bener craft gitu, kayak bener benol ya, nggak tahu aku. jadi seni lebih seni, tapi di sini ada craftnya juga. Itu kayak saya tertarik kayak gitu. Sebenarnya kalau yang DKI itu lebih banyak loh, lebih banyak ininya, lebih banyak penawaran-penawaran. Iya kayak Jakarta Creative Group. Kalau Tangsel kan kurang. Oh kan, jadi Ibu. Jadi aku tuh kepengen tembus ke sana ya nggak bisa, KTP-nya Tangsel. Oh, mentok di situ. Iya. Paling ujung-ujungnya nitip barang. Paling sama meeting. anak-anak Jakarta. Iya. Tapi ini kebenaran waktu Inakraf kemarin kita ketemu sama salah satu orang yang tidak bisa merajut, tapi dia jago pemasarannya, khusus untuk boneka aja. Nah, kita para perajut diambil sama dia. Jadi sampai sekarang kita masih bikin boneka untuk dia. Gitu. Di sistemnya konsignasi atau kayak gimana? Begitu dia minta gini, kamu bisa bikin ini? Iya bisa. Coba contohnya dulu bikin, misalnya gitu. Terus saya bikin, oke, cocok. Bikin 10 ya, gitu. Lu jual gimana? Aku nggak tahu pemasaran jadi emang Nggak ada ngeri Etsy lagi. Etsy. Enggak. Dia di sini kok, jadi dia masuk ke IKEA. Dia punya beberapa titik. Ya mungkin dia punya toko-toko Iya. yang jenis boneka. Ya bagus loh kayak gitu. Dan dia pinter ngelihat
sikon. Jadi waktu sebelum boneka dia baju-baju bayi. Oh gitu. Itu laris manis gitu. Ya mungkin kalau misalnya kemarin tuh kalau ke apa namanya Piala Dunia yang kayak gitu tuh boneka. Si Laib. Mungkin dia ngambil itu, udah bikinin sekian nanti saya Ya, ambil gitu. dia begitu. Jadi begitu baju-baju bayi udah nggak kurang menurut dia, pindahlah dia ke boneka. Enak dong kalau udah ada penampung kayak gitu. Iya, makanya kadang-kadang kita sendiri Kewalahan. nggak ada waktu untuk bikin produk Yang- stok sendiri gitu. Kalau iya, misalnya iya. ada bazar, aduh kita nggak punya stok nih gitu. Tapi harganya memang Harganya beda. ya harga beda, nggak kayak kita di luar harganya kan bisa tinggi ya. Kalau di dia kan karena banyak gitu kan, Iya, ya ada nggak mungkin lah menawarkan. kita kasih tinggi-tinggi Ya gitu. penawaran lagi Iya. dia pengajuan. Tapi happy banget sih Oh. ikut sama dia itu. Oke Bu, satu lagi Bu, menurut Ibu gitu. Ini kedepannya nih Ari gimana Bu? Asosiasi Perajin Indonesia. Hari ini aku sih kepengennya dia ini ya, maksudnya kayak legalitasnya juga belum ada ya, jadi nggak bisa kemana-mana deh kayaknya. Itu dia. Gitu. Terus tapi aku senang sih ikut Ari Tangerang ya terutama ya, karena aku kan ikutnya di Ari Tangerang gitu. Oh, seru ya. Seru, kompak, tiap bulan kita kopdar, mau bikin apa. Nah sekarang udah mulai nih mau bazar kesini. Tapi Ibu ketuanya bukan? Dulu Ari Tangerang pertama kali terbit saya bendaharanya. Oh. Tapi sekarang kan udah masuk periode ketiga kalau nggak salah nih. Udah mau masuk yang ketiga ya. Gitu. Mantan lah saya dulu, mantan. Kayaknya nih masuk ke Podcraft nih. 17 menit podcast bersama crafter Oh, dengan Bu siapa tadi lupa sih? Sandra. Bu Sandra. Kita Nama bicara brand saya The Kite Craft. The Kite Craft. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih.